Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir saya terkait dengan mata kuliah Administrasi Jaringan Lanjutan. Adapun pada proyek ini saya akan membahas tentang IP statis, IP DHCP server, dan IP dinamis. Sebelum masuk ke konfigurasinya, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu IP statis. Nah, IP statis adalah suatu proses penetapan alamat IP secara manual pada sebuah perangkat jaringan seperti komputer, server, sehingga alamat IP tersebut tidak berubah-ubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Adapun software atau peralatan yang harus diinstal pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada Ubuntu Server, ada VMware, ada DNS3, dan yang terakhir ada VirtualBox untuk wadah sebagai Ubuntu servernya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu konfigurasi IP statis. Pertama, kita akan membuat suatu topologi yang berisikan Ubuntu Server, switch, dan FPGS atau PC1, PC2, PC3. Ini terserah ya teman-teman. Nah, dari Ubuntu Server ke switch itu Ethernet 00, switch ke PC1 itu 01, switch ke PC2 yaitu 02, dan seterusnya. Nah, setelah kita melakukan perancangan topologi, langkah selanjutnya yaitu kita akan login ke Ubuntu Server. Caranya yaitu klik kanan pada Ubuntu Server dan pilih Start, terus masukkan username dan password yang digunakan dan masukkan perintah IP ADDR. Adapun perintah IP ADDR digunakan untuk mengecek alamat IP. Kita lanjut masuk ke direktori dengan cara cd etc netplan. Nah, pada direktori ini kita bisa melihat file yang ada dengan cara masukkan perintah ls. Nah, kita butuh file baru yaitu file 01 netcfg.yml untuk konfigurasi network Ubuntu Server. Tetapi terlebih dahulu backup file default 00 installer dengan cara mv00 installer.config.yml 00 installer config.yml backup. Dengan cara ini kita telah berhasil membackup file 00 installer config.yml kita atau file mv50 min_init.yml kita. Nah, kemudian setelah kita melakukan backup, kita akan membuat file baru 01 netcfg.yml dengan editor nano yaitu sudo nano 01 netcfg.yml. Adapun langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan alamat IP statis pada Ethernet ENPS 03 sebagai berikut. Saya menggunakan IP dengan tanggal lahir saya yaitu 9/10/2006 dan saya melakukan pengeditan file seperti berikut. Nah, kemudian setelah kita melakukan konfigurasi ke Ethernet INP0S3, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan perintah sudo netplan apply. Maka akan ditampilkan seperti berikut.
lalu klik kanan pada PC 1, start, lalu pilih konsol. Nah, pada bagian ini kita masukkan alamat IP dengan perintah IP 9.10.6.255.255.255.0. Maka PC akan mengecek alamat IP. Selanjutnya kita akan melakukan uji koneksi dengan ping dari VPCS 1 atau PC 1 ke server, yaitu ping 9.10.200.6. Lalu langkah selanjutnya sama seperti langkah sebelumnya, tapi kali ini kita akan lakukan di PC 2. Klik kanan pada PC 2 serta klik start. Lalu kita akan memasukkan IP, yaitu 9.10.200.5.255.255.255.0. Lalu lakukan ping ke server, yaitu ping 9.10.200.6. Langkah ketiga yaitu uji koneksi dari VPCS 3 atau PC 3 ke server. Caranya sama seperti sebelumnya. Nah, langkah keempat yaitu uji koneksi dari server ke klien. Masuk ke Ubuntu, lalu lakukan ping ke alamat klien kita, yaitu PC 1, PC 2, PC 3. Di sini yaitu ping 9.10.200.6. itu untuk alamat IP server. Berikut akan ditampilkan video singkat tentang konfigurasi dari IP statis. Langkah pertama tentu saja kita akan membuat topologi, terus kita masuk ke Ubuntu server.
konfigurasi IP DHCP dan DNS maupun statis di GNS3 dengan Ubuntu Server bertujuan untuk membangun jaringan yang stabil, otomatis, dan mudah dikelola. IP statis digunakan agar server memiliki alamat IP tetap sehingga layanan seperti DHCP dan DNS dapat diakses secara konsisten. DHCP memungkinkan server memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien, sehingga memudahkan pengelolaan jaringan dan mengurangi kesalahan konfigurasi manual. Adapun DNS atau Domain Name System digunakan untuk menerjemahkan nama domain seperti instagram.com menjadi alamat IP, sehingga klien dapat mengakses server dengan nama yang lebih mudah diingat. Dalam simulasi menggunakan DNS3, Ubuntu Server dikonfigurasi sebagai pusat layanan jaringan yang menyediakan IP otomatis dan layanan DNS, sehingga topologi jaringan menjadi lebih efisien, tertata, dan profesional. Integrasi ketiga layanan ini memberikan kemudahan dalam pengujian dan pengelolaan jaringan sebelum diterapkan ke lingkungan nyata. Demikian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.